Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Hayati dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sistem informasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Definisi sistem menurut Lukas yaitu suatu pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantung dan terintegrasi dalam kesatuan variabel atau komponen. Berkaitan dengan sistem informasi manajemen, di mana implementasinya memanfaatkan teknologi komputer sistem yang dimaksud adalah sistem berbasis komputer. Berdasarkan definisi dari Webster Dictionary, sebagaimana yang dikutip oleh Roger dalam bukunya Rekayasa Perangkat Lunak, sistem berbasis komputer didefinisikan sebagai serangkaian atau tatanan elemen-elemen yang diatur untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya melalui pemrosesan informasi. Nah, kemudian pengertian informasi menurut Shanky dan Poulsen, informasi adalah pemrosesan data yang tampak dalam konteks untuk menyampaikan arti kepada orang lain. Lebih lanjut, didefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri dari manusia dan sumber daya lainnya untuk menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dengan menggunakan komputer. Ringkasnya, sistem informasi selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Materi yang selanjutnya yaitu pentingnya manajemen sistem informasi. Pada era sekarang ini, informasi merupakan kebutuhan hidup semua kalangan masyarakat, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi informasi, telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat dalam menjalankan kerjanya. Pada dasarnya, manajemen sistem informasi berkaitan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan kemudian disampaikan kepada semua pihak yang membutuhkan dalam organisasi. Keberadaan sistem informasi manajemen sangat penting, apalagi di dunia pendidikan. Kemudian, ada beberapa alasan kenapa sistem informasi manajemen sangat diperlukan pada saat sekarang ini. Yang pertama, tugas manajemen semakin kompleks. Tugas manajemen adalah memastikan perusahaan bisa beroperasi dengan normal, menghasilkan keuntungan yang maksimal, dan yang penting memberikan kemakmuran kepada pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu teknologi informasi semakin kompleks. Teknologi yang semakin kompleks dalam artian semakin maju akan memudahkan manajemen dalam melakukan tugasnya. Teknologi informasi yang semakin kompleks dapat sebenarnya sangat membantu sistem informasi manajemen dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu teknologi informasi semakin kompleks. Teknologi yang semakin kompleks dalam artian semakin maju akan memudahkan manajemen dalam melakukan tugasnya. Teknologi informasi yang semakin kompleks sebenarnya sangat membantu sistem informasi manajemen dalam menjalankan tugasnya. Sistem informasi manajemen bisa bekerja secara efektif dan efisien serta cepat dalam mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang cepat, tepat, akurat bagi manajemen. Yang ketiga yaitu pengaruh kondisi perekonomian, bahwa sistem informasi manajemen adalah mengolah semua data, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Data dari eksternal perusahaan bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu persaingan usaha. Tekanan persaingan usaha berarti manajemen harus mengusahakan perusahaan unggul atas pesaingnya. Untuk mengarungi persaingan, manajemen harus memiliki informasi mengenai para kompetitor dan mengenai kelemahan produknya sendiri. Manajemen harus mengadakan perubahan terhadap apapun yang dinilai menjadi penghambat produknya untuk bersaing. Nah, yang terakhir adalah temuan inovasi. Temuan inovasi baru memungkinkan perusahaan bisa melakukan operasi secara efektif, efisien, dan cepat. Sementara, tugas manajemen semakin kompleks. Inovasi teknologi baru bisa meringankan beban kerja manajemen, sehingga langkah manajemen bisa lebih terarah. Temuan inovasi dapat mendukung sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang lebih cepat lagi, lebih akurat, dan lebih relevan lagi. Sistem informasi manajemen akan semakin mudah digunakan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem informasi manajemen.
Sejarah sistem informasi manajemen tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen mengikuti perkembangan yang terjadi pada dunia teknologi karena SIM adalah sistem yang menggunakan teknologi dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berguna. Walaupun pada sejarah awalnya, sistem informasi manajemen mungkin saja tidak menggunakan atau membutuhkan teknologi. Mungkin saja sebelum ditemukannya komputer atau bahkan mesin ketik, SIM telah ada walau tidak menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tanpa disadari telah dilakukan. Karena pada awalnya ilmu manajemen diterapkan, tidak ditemukan teknologi yang mendukung sistem informasi manajemen. Semua kegiatan dicatat secara manual karena skala kegiatan yang masih kecil. Dan di sini terdapat 4 tahapan dalam perkembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sistem informasi tradisional. Maksudnya adalah sistem informasi yang dikelola secara semi-manual. Sistem informasi ini beroperasi secara lambat sehingga seringkali pimpinan mengambil keputusan hanya berdasarkan data atau asumsi perkiraan. Sementara data asli sedang diproses. Di samping itu, keakuratan informasi yang dihasilkan juga masih diragukan. Kondisi ini berakibat buruk terhadap perkembangan perusahaan. Yang kedua yaitu sistem informasi berbasis komputer. Perkembangan yang sangat menggambarkan ketika teknologi komputer dapat dilakukan untuk mendukung penciptaan sistem informasi. Keuntungan utama dari pemanfaatan teknologi ini adalah waktu untuk menghasilkan informasi lebih singkat. Di samping birokrasi yang dikurangi, komputer juga memiliki kemampuan dalam proses yang sangat cepat untuk menghasilkan informasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Yang ketiga yaitu sistem informasi berbasis jaringan. Melalui pembangunan sistem informasi berbasis komputer, perusahaan telah mendapatkan profit melalui kecepatan dalam layanan transaksi, sehingga memungkinkan untuk dibentuknya suatu jaringan perkantoran sehingga transaksi dapat dilakukan di berbagai tempat yang berbeda dengan pusat pengelolaan datanya. Yang keempat dan yang terakhir adalah sistem informasi lintas platform, yaitu suatu teknologi yang menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi, di mana teknologi tersebut dikenal dengan sebutan komunikasi data. Teknologi lintas platform ini sebuah teknologi internet yang dapat menghubungkan komputer di seluruh dunia. Nah, selain tahapan yang tadi, setidaknya terdapat 5 era sejarah sistem informasi manajemen ketika sudah tersentuh teknologi komputer. Yang pertama yaitu era pertama sebelum 1965. Pada tahun 1945 sampai 1955, komputer masih belum disertai dengan sistem operasi. Yang kedua, era kedua tahun 1965 sampai 1980. Era kedua dalam sejarah sistem informasi manajemen terjadi pada tahun 1965, di mana komputer pada saat itu telah berkembang pesat dari sisi performa. Yang selanjutnya yaitu era ketiga tahun 1980 sampai 1990. Pada era ketiga ini, sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi mulai banyak digunakan oleh perusahaan. Di era ini, komputer sudah banyak mengalami perkembangan. Yang selanjutnya era keempat pada tahun 1990 sampai 2000. Pada era keempat ini merupakan penyempurnaan teknologi dari era ketiga. Perbaikan yang menghasilkan kecepatan akses jaringan yang lebih cepat dan tepat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah digunakan. Di era ini, aplikasi perangkat lunak banyak dikembangkan. Beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai bisa diakses ke berbagai departemen lain yang terdapat pada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah era kelima, dari tahun 2000 sampai sekarang. Di era kelima ini, pada abad 21 hingga sekarang ini merupakan era yang mengalami perkembangan sistem informasi manajemen yang super cepat. Nah, materi selanjutnya adalah jenis sistem informasi pada level organisasi. Salah satu perangkat yang paling penting dari sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolaannya sangat erat. Sistem informasi yang dibutuhkan sangat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen.
Oleh karena itu, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya. Nah, di sini ada beberapa level dari memanajemen sistem informasi. Yang pertama yaitu manajemen level atas. Untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu manajemen level menengah untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah operator untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Pada umumnya, terdapat tiga tipe utama sistem informasi melayani 3 level organisasi, yaitu operational level system, manajemen level system, dan strategic level system. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.